Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada 3 perintah Allah yang berangkai dalam Al-Quran, yang menurut para ulama tidak diterima yang satu apabila yang lain tidak dikerjakan. Yang pertama, aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Artinya tidak diterima sholatnya orang yang tidak mengeluarkan zakat, dan tidak diterima zakatnya orang yang tidak mau mendirikan sholat. Ayat ini berangkai tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Apabila kita mendirikan sholat, maka kita juga mengeluarkan zakat. Dan ayat ini juga menyampaikan pesan moral kepada kita, bahwa kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan juga harus memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Aqimus sholah, dirikan sholat. Ini adalah hubungan kita kepada Allah. Bagaimana supaya kita ini baik hubungan kita kepada Allah, dan sarana untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah yang terutama adalah mendirikan sholat. Banyak orang mengerjakan sholat tapi belum tentu mendirikan sholat. Kenapa? Betapa banyak orang yang sholat tapi tidak tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Masih bisa bohong dia, masih dia menipu orang, masih dia mengerjakan berbagai hal yang dilarang oleh Allah. Itu artinya dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban yang disebut dengan melaksanakan sholat, belum mendirikan sholat. Tapi orang yang mendirikan sholat, apa yang diajarkan dalam sholat dia akan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia tidak sombong lagi, dia tidak angkuh lagi, dia tidak riya lagi, dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa'atuz zakah, yaitu mengeluarkan zakat. Ini artinya hubungan kita kepada sesama manusia. Bagaimana supaya kita baik hubungan kita kepada sesama manusia adalah saling menghargai, saling menghormati, dan juga kita saling memberikan bantuan kepada orang yang memang butuh bantuan. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kita ini harus seperti keran yang tidak hanya menyimpan air untuk dirinya, tapi juga disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tidak diterima taat kepada Allah kalau tidak taat kepada Rasul, dan tidak diterima taat kepada Rasul jika mengingkari Allah. Mengamalkan Quran artinya juga harus mengamalkan sunnah. Ini yang terjadi kadang-kadang di tengah-tengah kita umat Islam sekarang ini. Caranya bagaimana? Pertama, ditanamkan keraguan terhadap Al-Quran. Jadi kita sekarang ini untuk dijauhkan dari agama, ditanamkan keraguan kepada kita. Dijauhkan kita dari ulama, diragukan kita kepada sunnah, dan yang paling akhir nanti kita akan meragukan Al-Quran. Kalau sudah tertanam di hati kita ragu terhadap Al-Quran, tinggal menunggu kehancuran generasi yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita mengamalkan Al-Quran dan juga mengamalkan sunnah. Dan yang terakhir adalah aniskurli wali walidaita. Bersyukurlah kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Bersyukur kepada Allah artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Bersyukur kepada kedua orang tua tidak lain adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita adalah orang yang paling berperan dalam kehidupan kita. Bagaimana ayah kita pergi pagi pulang sore, banting tulang dibanting-banting untuk memenuhi nafkah, untuk memberikan kebutuhan kepada kita. Lalu lagi ibu kita yang mengandung kita 9 bulan lebih kurang, yang kemana-mana selalu dibawa,
Tidak pernah ditaruh, misalnya mau ke pajak pagi, taruh dulu sebentar, itu tidak pernah. Selalu dibawa kemanapun. Kalau ingin kita merasakannya, coba nanti ambil batu yang beratnya kira-kira 2 kilo, diikat di perut kita, bawa kemana-mana, bagaimana rasanya. Begitulah orang tua kita, ibu kita mengandung kita. Begitu kita dilahirkan, di tengah kepedihan, di tengah kesakitannya, merintih, begitu dia melahirkan anaknya, yang dia ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dia bersyukur kepada Allah, bahagia melihat kehadiran anaknya di dunia. Tidak pernah seorang ibu misalnya ketika melahirkan anaknya lalu dia tunjuk anaknya, gara-gara kamu sialan, itu belum pernah. Kenapa? Karena ibu sangat bahagia dengan kehadiran kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan ibadah kita lebih di bulan suci Ramadan ini, kita harapkan tidak sekedar sah, tapi juga diterima oleh Allah. Maka marilah kita mendirikan salat, menunaikan zakat, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kita, bersyukur kepada Allah, dan juga berbakti kepada kedua orang tua kita. Walaupun orang tua kita mungkin sudah tiada ada di dunia ini, cara berbakti kita kepada orang tua kita yang telah tiada, sekurang-kurangnya adalah yaitu mendoakannya agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.